Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Jadi di sini ada sebuah benda dilepaskan dari ketinggian 30 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasinya g, maka ketinggian benda ketika lajunya 10 meter per second adalah, nah ada keterangan dilepaskan, artinya ketika dia bola misalnya ya, bendanya bola dilepaskan dari ketinggian 30 meter di atas permukaan tanah. Maka karena dilepaskan artinya dia kecepatan awalnya itu 0. Dilepaskan. Nah, pertanyaannya adalah ketika dia berada di mana atau di ketinggian berapa? Misalnya di sini lah ya. Dia jatuh di sini. Dia berada di sini. Jatuh. Nah, dia diketahui lajunya adalah 10 meter per second. Di ketinggian berapa nih? Ini kan haknya dari atas ke bawah itu 30 meter. Nah kalau ini tuh berapa nih? Dari atas permukaan tanah tuh berapa? Seperti itu. Maka kita bisa tulis yang diketahui. Di sini haknya dia ketika dilepaskan. Kemudian jika percepatan gravitasi G adalah 10 meter per second kuadrat, maka ketinggiannya, berarti yang ditanya juga ketinggian. Berapa ketinggiannya? Pakai aksen ya, atau tanda kutip supaya membedakan. Di sini yang ditanya berapa haknya, hak aksen ketika dia lajunya adalah 10 meter per second. Jadi kita bisa pakai rumus GLBB karena di sini ada G ya, atau GLBB biasanya identiknya dengan ada A. A itu apa? A itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, karena di sini kaitannya gerak yang vertikal atau gerak yang dijatuhkan dari suatu ketinggian, maka disebutnya adalah gerak jatuh bebas, GJB. Nah, pakai rumusnya GLBB karena A-nya diganti G. Karena ada A atau ada perubahan kecepatan, di sini ada perubahan kecepatan dari 0 sampai 10 meter per second dengan dipengaruhi oleh G. G itu percepatan gravitasi. Makanya kita pakai rumus yang mana dari GLBB? 1, 2, atau 3? Kita mau nyari apa sih? Kita mau nyari H ya. Tapi di sini tuh nggak ada H. Oke, kalau yang di video sebelumnya itu saya pakai S, maka ini kalau di papan tulis waktu saya kasih pelatihan itu pakainya X min X0 ya enggak? Kenapa? Karena perubahan gerak benda itu searah dengan sumbu X dari sini misalnya ke sini. Berarti ini X0, ini X gitu kan. Nah, di sini adalah S-nya, space-nya gitu kalau pakai yang S. Nah, tapi kalau kita yang sekarang ini kan gerak jatuh bebas. Artinya benda itu berubah kecepatannya ketika dia searah dengan sumbu Y. Artinya dari atas sini ke sini. Nah, itu pakainya Y min Y0. Atau kita bisa pakai ini ya, Y min Y0. Atau kita bisa pakai ini adalah H. H itu bahasa Inggrisnya dari height. Ketinggian artinya. Nah, kita pakai rumus yang mana? Tentu saja ini juga Y min Y0 atau kita pakai H. Ya. Tergantung konteks atau simbol mana yang mau kalian ini pakai gitu ya. Nah, kita bisa identifikasi dari yang diketahui. Di sini ada V0, di sini ada V. Nah, maka untuk mencari H ya, kita pakai rumus yang kedua. Yang mana? Yang ini. Kenapa? Karena kita punya V, kita punya V0, kita punya H, kita mau nyari H aksen. Nah, G itu diganti dengan A itu diganti dengan G kalau gerak jatuh bebas ya.
Nah, kita punya semuanya nih, tinggal H yang nggak diketahui. Ya udah, kita pakai rumus yang kedua ya, yang dikasih tanda kuning, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus. Kenapa plus? Karena arah gerak benda ke bawah searah dengan arah percepatan gravitasi selalu ke arah bawah. Itu kenapa plus. 2G H. Y min Y0 ini bisa pakai H ya. Oke. Nah, kita masukkan rumus-rumusnya. Angka-angkanya. V kita dapat informasi dari saldo 10 kuadrat. V0 juga 0 kuadrat ditambah 2. G-nya 10. H-nya nggak tahu. Nah, H aksen di sini. Kenapa kita nggak pakai H ini? H 30 meter. Karena kan yang kita pengen tahu adalah ketika dia kecepatannya 10 meter per second, berapa H-nya gitu kan, ketinggiannya. Kalau H 30 meter kita udah tahu kecepatan awal di sini tuh 0, seperti itu ya. 10 kuadrat adalah 100, 0 kuadrat tuh 0. Kita langsung aja ke perhitungan di samping kanannya. 2 kali 10, 20, hanya ikut. Nah, artinya gini, 100 itu adalah perkalian dari 20 dikali H. Berapa H? H adalah 100 dibagi 20. Atau H-nya adalah 5 meter. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan. Nah, ini soal yang sebenarnya ini soal GLB. Agak rumit dikit, perlu penalaran ya. Kalau dari segi GLB rumusnya cuma satu, V adalah S per T. Hanya ini. Tapi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah Mega mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan laju tetap. Dari A ke B tetap. Kenapa GLB? Karena V-nya konstan. 30 km per jam sampai ke tujuannya. Nah, pada saat yang bersamaan, di waktu yang sama, Anton berangkat dari kota B. Jadi dia berangkatnya berlawanan arah dengan Mega. Dari kota B menuju kota A 60 km per jam. Nah, kita bisa identifikasi secara logika mereka itu kira-kira bakal ketemu di mana sih? Karena mereka akan berpapasan. Ya, di jarak berapa mereka ketemu? Karena lihat, ini Mega. Ini Anton. Mega itu 30 km per jam lebih lambat dibanding Anton. Sehingga ya Anton duluan lah yang lebih cepat ya nyampenya ke menyusuri antara kota A dan kota B. Artinya ketika mereka ketemu di sini, ketemu di sini atau sumbu X sini aja ya. Itu mereka berpapasan, artinya ketemu di waktu yang sama ya. Artinya kalau ketemu di waktu yang sama nih, waktunya Mega harus sama dengan waktunya Anton, namanya juga ketemu. Gak sengaja kita ketemu gitu kan. Kalau orang berpapasan artinya waktunya sama. Kita bisa sebutnya T aja untuk memudahkan perhitungan kita nantinya. Nah, kalau kita bisa lihat antara Mega menuju kota B dan sebaliknya Anton menuju kota A, ini jarak tempuh mereka. Misalnya Mega segini, Anton segini. Itu adalah jarak kota A ke kota B, ya enggak? Jaraknya Mega ke sini dan jaraknya Anton ke situ, itu adalah total dari jarak kota A ke kota B. Maka kita bisa tulis jarak yang ditempuh Mega ditambah jarak yang ditempuh Anton adalah jarak total atau jarak kota A dan kota B. 140 km. Kita bisa tahu dari rumus ini S sama dengan ini ya, perkalian V dikali T. V siapa? V-nya Mega dikali T. Ingat T-nya Mega adalah T ya, T untuk semua karena waktunya sama. Kita bisa tambahkan V Anton dikali T. Kenapa di sini S sama dengan V dikali T? Karena kita pakai rumus ini.
Jadi jarak yang ditempuh Mega ditambah jarak yang ditempuh Anton adalah jarak total, yaitu 140 km gitu. Jadi kita mau pakai rumus S adalah V kali T dan V kali T juga untuk Anton dan Mega masing-masing. Ya, kita bisa masukkan angka-angkanya. V Mega artinya laju dari Mega yang mengendarai mobil 30 km per jam. Ini bisa taruh di bawah kali ya. Sini aja ya. Nah, dikali T. T di sini. Ditambah V Anton. Artinya laju dari mobilnya Anton itu 60 km per jam. Dikali T, ingat T-nya Anton adalah T. TA sama dengan T sama dengan 140 km. Nah, di semuanya itu punya angka-angka yang tidak sederhana ya. Jadi kita mesti sederhanakan dulu. Semuanya itu kita bagi 5. Semuanya kita bagi 5 ya. 30 bagi 5 6 km per jam. T ditambah 60 bagi 5 12 km per jam. T 140 bagi 5 berapa? 140 bagi 5 itu biar cepat 28 ya kilometer. Nah, kita juga bisa sederhanakan satuannya. Satuannya di sini semuanya punya kilometer, kita bisa coret semua. Nah, ini punyanya 1 per jam, 1 per jam, 1 per jam. Jadi semuanya harus dikali jam supaya jamnya hilang. Jam kali jam hilang. Jam kali jam hilang. Nah, ini 28 dikali jam adalah 28 jam. Jadi 6 T 12 T. Nah, karena tadi dia nggak punya per jam di sini harus dikali jam, maka 28 dikali jam 28 jam. Seperti itu. Nah, 6 ditambah 12 itu 18 T. Maka T adalah 28 per 18. Jadi waktu yang ditempuh oleh mereka itu, atau enggak waktu ketemu mereka itu adalah 28 per 18. Kita bisa sederhanakan ya. Dibagi 2 dua-duanya ya. 28 dibagi 2 14. 18 bagi 2 9. Nah, ini adalah waktu ketemu. Tapi yang ditanya bukan waktu ketemu ya. Di sini adalah berapa jarak yang ditempuh Mega ketika berpapasan dengan Anton. Gitu. Nah, jarak yang ditempuh Mega, jarak Mega berarti ya. Jarak adalah S, Mega adalah M. Kita punya SM adalah VM dikali T ini. VM dikali T. V Mega adalah 30 km per jam. T-nya kita udah tahu. Ini 14 per 9 jam. Berapa ini? 30 kali 14 dibagi 9. Ini jamnya coret-coret, jadi nanti hasilnya kilometer. 30 kali 14 per 9. Nah, ini dekat dengan angka 48 km. Bisa dicek ya sendiri ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk soal berikutnya ini sudah pernah dijelaskan. Jadi ini adalah grafik kecepatan dengan waktu dengan VT dengan yang ditanya adalah jarak total. Kalau ditanya jarak total, maka ini adalah bangun ruang yang dibentuk dari dari grafik ini adalah bentuk bangun ruang trapesium. Maka luas trapesium adalah sisi-sisi yang bersejajaran dikali dengan tinggi kemudian dibagi 2. Atau kalau mau bahasa SD-nya atas tambah bawah bagi 2 kali tingginya. Gitu ya. Nah, atasnya berapa? Atasnya itu adalah ini. Atas nih
3 sama 5. Berapa atas? 5 kurang 3. 5 kurang 3 berarti atasnya adalah 2. Ditambah bawah. Bawahnya bawahnya ini ya. Hapus aja dulu lah ya. Bawahnya adalah ini. Bawahnya adalah 0 sampai 7. Berarti 7. Atas tadi kan 3 sampai 5. 3 sampai 5 tuh artinya awalnya 3, akhirnya 5, berarti 5 kurang 3. BC itu 2 ya. Atasnya adalah 2, bawahnya adalah dari 0 ke 7, berarti 7. Terus dibagi 2, dikali tingginya ini. Atau ini, kita bisa sejajarkan dengan 15. Maka 9 dibagi 2 berapa? Ini harus dikurung dulu ya. 4,5 dikali 15. Berapa ini jawabannya? Ini. 67,5 meter. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Jadi nomor 9 ini adalah gerak melingkar beraturan. Jadi gerak melingkar itu seperti kalian itu di sini kalian pegang tali. Pegang tali di sini, ini adalah tumpuannya. Terus ini adalah bola gitu ya. Terus kalian kasih kecepatan ke kiri, lalu dia akan membentuk lingkaran, lintasan yang melingkar. Ini juga terjadi pada planet kita ini. Misalnya planet berevolusi, nah dari suatu pusat tata surya namanya matahari. Matahari punya punya gravitasi sehingga mereka akan tertarik. Tapi mereka juga planet ini punya kecepatan mengitari matahari, sehingga dia itu nggak bakal jatuh ke matahari ya. Walaupun percepatannya menuju matahari, dia tetap melingkar. Ketika dia punya kecepatan ke arah sana, nah, maka ada gravitasi ke bawah, maka dia tetap melingkar seperti itu ya. Ini ketika V-nya di sini, dia tetap punya G. Kalau ini G ya, kalau planet G, karena kecepatan gravitasi selalu menuju pada pusat gravitasinya, yaitu matahari. Ini contoh dari matahari dan planet. Atau kalau misalnya kalian coba pakai lato-lato atau bola gitu ya, kecepatannya atau A-nya itu selalu menuju ke tangan kalian, menuju tangan kalian yang memegang tali di ujung sini. Di sini ya. Oke. Nah, jadi percepatan sentripetal adalah AR atau percepatan yang menuju radialnya atau menuju pusatnya, pusat di penyebab dia bergerak gitu. Nah, V kuadrat per R. R itu adalah jari-jari. Di sini R, jari-jari. Di sini R, jari-jari. Nah, maka V kuadrat adalah laju tetap di sini. Kita bisa tulis dulu yang diketahui. Sebuah benda melingkar dengan kecepatan atau laju tetap yaitu 6 meter per second. Jari-jari lintasannya adalah 3 meter. Maka kita langsung aja masukin angka-angkanya. 6 harus dikuadratin, dibagi dengan R-nya 3. Berapa? 6 kali 6 bagi 3? 12 meter per second. Jawabannya yang D. Nomor 10 ini ada penyebab benda bergerak, yaitu adalah gaya. Sebuah benda bermassa, kita tulis dulu yang diketahui. Masanya adalah 2 kg. Mula-mula diam. Kita bisa tulis V 0 adalah 0. Kemudian bergerak sepanjang garis lurus mendatar dengan gaya force adalah 10 Newton. Laju benda pada detik kelima yang ditanya adalah laju benda V akhir atau VT. Boleh V aja berapa yang ditanya. Ketika di sini ada informasi detik kelima. Detik kelima artinya T-nya itu adalah 5 sekon. Bergerak sama dengan berapa laju akhirnya?
Nah, kita bisa mengetahui V dari rumus GLBB, yaitu yang awal tadi. Nih ya. Nih. V, V0, A, dan T. Kita punya ya. Itu rumusnya. Tapi ada yang belum diketahui, yaitu A-nya. Kita bisa tulis dulu rumusnya ya. V adalah V0 ditambah plus minus sebenarnya tadi. Plus minus AT. Nah, di sini adanya V0 T, tapi nggak punya A. Kita pakai rumus A ini dari rumus apa? Hukum Newton yang kedua, yaitu adalah Fm kali A. Kita bisa tulis A adalah tutup A-nya sini, maka hubungannya adalah F dibagi M. Gitu ya. Hubungan antara gaya dengan massa benda. Maka F-nya adalah 10, massanya adalah 2. Nih, dari sini dan sini. Makanya kita harus nulis lengkap ya, diketahui, ditanya, dijawab. 5 meter per second kuadrat. 10 bagi 2 adalah 5. Nah, kita bisa pakai rumus ini dengan menuliskan V sama dengan V0. Nah, di sini plus. Kenapa plus? Karena dia itu punya kecepatan punya percepatan positif. Kenapa percepatan positif? Karena dia awalnya 0, terus jadi ada kecepatan makin besar. Artinya percepatannya positif. Nah, maka di sini tandanya positif, A dikali T. Tuh, nggak ada yang negatif kan? V terakhirnya, maka dari 0 ke angka yang besar itu adalah percepatan atau kenaikan kecepatan gitu. V adalah yang ditanya, V0-nya 0 plus A-nya dapat dari rumus hukum Newton 5. 5-nya adalah 5 dari time-nya, detik ke-5. Maka 0 kita abaikan saja, 5 kali 5, 25 meter per sekon. Jawabannya D. Satu lagi untuk sama-sama hukum Newton, karena di sini ada dua buah benda A dan benda B di suatu lantai yang licin, artinya tidak ada gesekan sama sekali, ya. Kemudian benda ini diberikan gaya konstan sebesar 20 Newton, sehingga MA dan MB meluncur di atas lantai yang licin ini dengan berapakah percepatan balok tersebut. Nah, maka gini, ketika ada sebuah benda diberikan gaya sebesar F, maka nanti dia punya percepatan. Percepatannya apa? Tadi kita udah barusan gitu ya. Nah, di sini percepatannya adalah F dibagi M. Nah, tapi di sini M-nya adalah ada MA, ada MB, yang mana di sini MA-nya itu lebih kecil dibanding MB, yang mana ketika kita memberikan gaya kemudian kita mendorong benda, artinya dua-duanya atau kedua benda A maupun B itu akan sama-sama bergerak secara bersamaan. Kalau secara bersamaan ini sama saja seperti kita mendorong satu benda saja dengan pertambahan massa A ditambah dengan massa B. Karena dua-duanya bergerak bersamaan. Ini juga sama, bersamaan bergeraknya. Jadi misalnya keduanya itu akan berhenti di sini. Maka sama seperti ketika kita mendorong sebuah benda, satu aja benda, karena bergerak bersamaan maka akan berpindah juga. Maka kita bisa pakai rumus yang ini untuk F-nya itu 20 Newton dibagi dengan M. M yang mana? Kedua-duanya. Karena A dan B membentuk satu sistem yang sama, yaitu adalah M dan A bergerak bersamaan. A dan MB bergerak bersamaan. A dan B bersamaan.
Jadi kita tambahin aja massa kedua benda. Jadi kita bisa tahu F-nya adalah 20, A-nya adalah 4 kilo, ditambah B-nya adalah 6 kilo, maka 20 dibagi 10, 2 meter per second. Seperti itu. Sekian, nanti saya lanjutkan ya di pembahasan berikutnya. Terima kasih.